Jabal Kahf yang penuh dan masih menjadi misteri. Bantu kami dengan subscribe, like, dan share agar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Jazakumullah khairan katsiran. Di muka bumi terhampar lautan, gunung dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini sangatlah banyak, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Kahf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang Jabal Kahf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Kahf ciptakan tersembunyi dan misterius, tidak ada yang tahu apa gunung tersebut melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya, seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Kahf, apa fungsinya di bumi, benarkah Jabal Kahf gunung terbesar di muka bumi? Mari kita simak dari beberapa kajian di bawah ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Kahf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali, di situ penuh sesak dengan malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsah. Tiap bendera tulisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap malam Jumat, mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan buat umat Muhammad. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, kami berkehendak, engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad. Aku telah mengampuni mereka, jawab Allah. Bukit Kahf yang dicipta oleh Allah dari jamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan, adalah bukit yang mengelilingi kesegenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak bergoncang dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Kahf dan bertanya, Hai Jabal Kahf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu, jawab Bukit Kahf, di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang. Luqman, ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran, ayat 133. Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, Yasin, ayat 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar dan besarnya adalah sama. Kalau tidak sama, orang Jawa menyebutnya, gitang, pincang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula, Al-Talaq, ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab Nabi, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Jawab Nabi, dengan Gunung Kahf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara-selatan, dari titik tengah. Jawab Nabi, 200 tahun perjalanan, dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu. Nabi menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular,
penghuni lapisan ketiga adalah kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Al-Ra'd ayat 4. Gunung Kaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Kaf terletak di daerah daratan Yaman. Dan ada juga yang mengatakan Gunung Kaf berada di sebelum Persia, dekat tembok Yajud dan Maujud. Gunung Kaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para wali Allah dari golongan Rijalul Gaib, laki-laki gaib, berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Kaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Kaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Kaf semuanya bersifat tersembunyi dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon, tidak jauh dari Gunung Kaf tersebut terdapat sebuah pulau, Pulau Al-Hadr, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir AS tinggal. Selain Gunung Kaf, terdapat juga Gunung Nuwan. Gunung Nuwan terletak daerah paling timur dunia, ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nuwan merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Kaf. Perbedaannya adalah, jika Gunung Kaf penduduknya semua kaum laki-laki. Sedangkan Gunung Nuwan, semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan para mir'atul gaib, perempuan gaib. Yang jelas baik Gunung Kaf, Gunung Nuwan, Bukit Merah, Pulau Al-Hadr, Tembok Dzulkarnain, Danau Hayat dan berbagai alam para wali Allah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Kaf kotanya para wali. Wallahu a'lam bishawab.